Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita Kelas Jepang. Masih bersama saya Slamet Riyadi. Ishou ni Nihongo benkyou shimashou. Nah, sembari minasang melihat dan mendengarkan Chokai soal mondai pertama dari JLPTN 5, kita akan mencoba membedah bagaimana caranya kita mengerjakan soal Chokai JLPTN 5. Oke, langsung saja kita play ya. Ini Chokai soal mondai pertama. Nihongo Nouryoku Shiken. Nah, jadi dalam kaset nanti ya atau suara setelah diperdengarkan itu dimulai, nanti di dalam suara tersebut nanti akan ada penjelasan terlebih dahulu ya. Jadi kira-kira sih seperti ini nanti penjelasannya. Jadi minasang harus tahu itu mana soal atau itu contoh ya. Jadi jangan sampai nanti baru contoh diperdengarkan nanti minasang sudah mengerjakan soal nomor 1 ya, padahal itu baru contoh, jadi belum soal yang harus dikerjakan. Nah, sekarang kita coba. Chokai N5 Korekara N5 no Chokai Shiken wo hajimemasu. Mulai sekarang Chokai akan dimulai. Mondai yoshi ni memo o totte mo ii desu. Jadi di dalam soal itu minasang boleh membuat catatan ya atau mengoret-oret, misalkan minasang perlu. Mondai yoshi wo akete kudasai. Silakan buka soal Chokainya. Mondai yoshi no peiji ga nai toki wa te o agete kudasai. Kalau di dalam soalnya itu ada yang kosong atau halaman yang nggak ada, itu silakan langsung angkat tangan dan laporkan kepada petugasnya ya. Mondai ga yoku mienai toki mo te o agete kudasai. Atau misalkan soalnya itu print-printannya itu nggak terlihat atau mungkin ada printan yang jelek. Itsudemo ii desu. Jadi silakan laporkan kepada petugasnya kapan aja boleh. Mondai 1 Mondai 1でははじめに質問。 Nah, ini baru penjelasan ya untuk mondai pertama. Jadi ini bukan soal ya. Nanti soal itu akan dimulai itu setelah dibilangnya nanti seperti ini ya. を聞いてください。それから話を聞いて。 Jadi nanti di mondai pertama ini nanti akan ada soal dulu ya. Shisumo o kite kudasai. Pertama itu harus mendengarkan soal dulu. Kemudian nanti akan ada percakapan. Nah, percakapan itu jadi soal dulu, percakapan ya. Baru nanti bagaimana cara mengerjakan kita akan bahas berikutnya. 問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。 Jadi dari 4 jawaban silakan pilih satu yang benar. では練習しましょう。 Dewa rensu shimasho itu berarti masih contoh atau latihan. 例、クラスで先生が話しています。学生は今日うちでどこを勉強しますか？ Nah, setelah misalkan ichibang terus bla bla bla, nah itu berarti soalnya dulu. Jadi soalnya nanti baru kita mendengarkan percakapannya. Nah, sambil mendengarkan soalnya minasang juga harus memperhatikan sedikit demi sedikit si gambar, karena di sini soalnya adalah soal audio atau soal suara, kemudian jawabannya adalah gambar ya. Jadi soal yang diperdengarkan tapi jawabannya adalah sebuah gambar. Makanya minasang sebelum percakapannya selesai itu harus sedikit demi sedikit mata kita itu harus menangkap data dulu, data dari ini
soalnya, bukan soalnya, apa namanya, menangkap jawabannya dulu. Jadi harus dicicil. Kalau nggak dicicil nanti kita akan apa namanya, kelabakan pada saat apa namanya, si percakapan. Jadi percakapannya dimulai, kita fokus sama percakapan sembari fokus sama gambar, itu akan juga cukup menyita fokus. Jadi minasang harus mulai dengan sedikit demi sedikit itu mengumpulkan data gambar juga gitu ya. Jadi pada saat misalkan soal seperti ini, jadi di dalam kelas senseinya sedang ngomong. Nanti muridnya itu di hari ini di rumah itu mana yang dipelajari gitu ya. Nah ini kan gambarnya kan seperti ini ya, ada 4 pilihan. Yang pertama ini dibulatin semua, yang kedua 2 halaman ini 20 sama 21, kemudian yang 34 ini di halaman yang sama tapi yang 1 atau yang 2. Nah itu nanti yang minasang harus fokus adalah antara angka kanan atau kiri ya, karena ini kan ini tetap karena ini ya halaman dan angka ya, paling nanti minasang harus fokus pada angka. Dan yang fokus pada angka itu maksudnya juga ini memang semuanya ada angka 20 sama 21 ya kan, semua gambar ada. Dan ada angka 1 dan angka 2. Tapi yang mana yang harus dipilih itu minasang nanti harus pada saat mendengarkan obrolannya itu harus fokus, langsung fokus mana yang bukan, mana yang iya, mana yang bukan gitu ya. Jadi nanti pada saat sudah diperdengarkan itu nanti akan biasanya dari 4 pilihan itu akan terbagi dulu, akan misalnya dari 4 pilihan itu kita akan mana yang iya, mana yang bukan, nanti akan terbagi jadi 2. Misalkan sudah kalau di sini kan hanya ada halaman 20 sama 21 kan. Nah, nanti dia pasti gitu, pasti akan terbagi 2 dulu. Misalnya antara 20 atau 21 ya. Pisah dulu. Nah, kemudian nanti dia akan di percakapan berikutnya pasti akan memilah lagi mana sih yang benar gitu. Ya, seperti itu. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah mulai ya, pemilahan antara mana halaman yang harus akan menjadi jawabannya ya. Nah, pada saat ini tadi sudah diperdengarkan ya kan. 21ページ今日は20ページまで終わりましたから。 今日は20ページ終わりましたから berarti kan 20 peji udah kan, sudah selesai. Nah, yang akan jadi syukudai adalah 21 peji. 21ページは宿題ですね。 Karena soalnya adalah di rumah, mau ngapain di rumah itu yang mana harus dipelajari gitu kan. Nah, itu berarti kita sudah ibaratnya sudah memilah dulu ya, halaman yang 20 tidak ya kan. Nah, berarti dari sini aja udah ketahuan ya, halaman 20 tidak, itu berarti antara jawaban 2, 3, dan 4 ya. 全部ですか? いえ、21ページの1. Nah, ini langsung dipilih lagi. Zenbu desu ka? Apakah semuanya? Maksudnya semuanya antara 1 atau 2 kan, ini nih peji kan ada 2, 1 dan 2. Nah, itu apakah, nah jadi si muridnya bertanya apakah semuanya. Nah, zenbu, kata zenbu ini juga jadi jebakan. Jebakannya adalah mungkin minasang yang nggak bisa fokus pada situasi kondisinya percakapan tersebut, mungkin akan langsung cuman dengar zenbunya aja. Sedangkan zenbu itu juga kita bisa mungkin mengira-ngira bahwa yang nomor 1 ya, yang udah dilingkari semua itu kan nomor 1 ini kan dilingkari karena zenbu ya kan. Padahal maksudnya zenbu itu si murid tadi mungkin jadi yang dimaksud zenbu itu adalah halaman 21 ini. Zenbu di halaman 21 kah gitu maksudnya si muridnya. Cuman ternyata zenbu desu ka? Iya. Nah,
dan nanti dalam satu percakapan itu nanti pasti nih nggak N5, nggak N4, nggak N3 ya. Mungkin N3 ke atas nanti nggak, mungkin tidak hanya hai dan iye ya. Kalau N4 mungkin sudah mulai ada peningkatan ya, nggak hai. Tapi kalau N5 mungkin masih hanya hai dan iye. Tapi kalau untuk percakapan yang lebih rumit lagi atau yang lebih levelnya lebih tinggi itu nggak hai iye lagi, tapi mungkin cuman gitu doang, atau kalau tidak nah kayak gitu ya. Itu harus diperhatikan juga karena itu akan nanti jadi satu apa ya, jam kalau film mungkin namanya jump scare gitu. Jadi yang dari oh ini ya ternyata, terus oh ini ya jawabannya gitu, tapi ternyata bukan ini, tapi sedangkan ini. Terus ada lagi juga yang seperti ini, ternyata jawabannya mungkin jawabannya ini nih, tapi oh bukan yang ini, terus pilih yang ini lagi, ternyata nggak jadi yang ini, ternyata jawabannya yang ini. Seperti itu nanti biasanya ya kayak gitu-gitu aja soalnya gitu loh. Nah cuman dalam E5 ini masih lebih sederhana dan lebih lambat ya. Tapi tetap mungkin bagi minasang yang masih baru belajar N5 juga termasuk susah ya. 21ページの1番です。 Nah di sini sudah kelihatan jawabannya di akhir. 全部ですか？いえ、21ページの1番です。2番はクラスでします。 Nah, 2番はクラスでします ya. Jadi dia sudah mengatakan bahwa ichibang karena nibangnya itu kurasu desu shimasu. Jadi semua jawaban itu bakal diucapkan ya. Jangan dikira jawaban itu hanya yang diucapkan, atau maksudnya gini, yang diucapkan adalah jadi jawabannya gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi jawaban itu semuanya akan diperdengarkan. Ini kan halamannya diperdengarkan, 1 dan 2 diperdengarkan gitu kan. Terus yang dilingkari ya, yang dilingkari ini kan yang zenbu ada 2 opsi gitu kan. Tapi yang nomor 1 sudah terpatahkan karena hanya di halaman 21 ya kan. Terus kemudian yang 21 yang nomor 2 itu akan terpatahkan lagi karena not zenbu, tidak zenbu ya. Tapi cuman 1 atau 2. Nah, setelah 1 atau 2 ternyata jawabannya ada di percakapan yang terakhir. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, pada monde yang pertama ini nanti soal akan diulang 2 kali, yaitu yang pertama sebelum percakapan dan setelah percakapan. Jadi ada 2 kali pengulangan pertanyaan. Jadi bisa aja nanti minasang yang awal pertanyaan itu silakan fokus juga sama gambar dulu gitu. Jadi fokus dulu dibaca data di gambar itu apa, kemudian pada saat kaiwannya diperdengarkan itu kita sudah benar-benar menangkap isi dari gambar dulu gitu, atau isi dari jawaban ya, sehingga nanti pada saat fokus sama percakapan kita bisa dengan lebih fokus ke percakapan, sehingga kita tinggal oh ini gitu maksudnya ya. Jadi tik tek tek kita gambarnya itu sudah diolah dulu gitu loh. Jadi infonya dari gambar diolah dulu, baru pada saat percakapan kita lebih fokus ke percakapannya. Jadi kalau kita dua-duanya setengah-setengah itu akan cukup, sebenarnya cukup mengganggu gitu loh ya.